Selamat datang di channel Simpul Cerita. Di sini, kita akan menjelajahi beragam kisah menarik dan mengharukan yang pastinya akan menginspirasi Anda. Jika Anda menyukai cerita yang syarat emosi, cinta, dan pengalaman hidup, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari kami. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai cerita hari ini yang berjudul Cinta Datang dari Lamaran Palsu. Andra, seorang pria muda yang berwajah tampan dan karismatik, tidak pernah menyangka hidupnya akan terjebak dalam situasi yang begitu rumit. Dia adalah putra satu-satunya dari Pak Heri, seorang pengusaha kaya yang selalu menuntut kesempurnaan dari keluarga. Di usia 30 tahun, Andra mendapat tekanan dari kedua orang tuanya untuk segera menikah, sesuatu yang tak pernah benar-benar dipikirkan olehnya. Di sisi lain, Ibu Lina, ibunya, tidak ingin ada isu buruk tentang keluarga mereka di kalangan bisnis. Namun, masalah Andra bukan hanya soal desakan keluarga. Mantan pacarnya, Dina, tiba-tiba kembali setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar. Dina, dengan segala pesonanya, muncul dengan niat untuk merebut kembali Andra. Namun, kali ini, Andra tidak ingin terjebak lagi dalam hubungan yang telah membuatnya terluka. Dia memutuskan untuk mengabaikan Dina, tetapi ancaman dan gosip tentang Dina mulai menyebar, yang memperburuk keadaan keluarganya. Dalam kekalutan itu, Doni, sahabat terbaik Andra, menawarkan solusi yang tampak mustahil. Kalau kamu nggak ingin menikah sungguhan, kenapa nggak pura-pura aja? Lamaran palsu, nikah palsu, kelar semua masalah. Awalnya, Andra tertawa mendengar ide itu. Tapi setelah tekanan semakin kuat, dia mulai mempertimbangkan gagasan gila tersebut. Suatu hari, Andra bertemu dengan Rina, seorang wanita pekerja keras yang hidupnya jauh dari dunia gemerlap. Rina adalah sahabat Alia, yang secara kebetulan adalah kenalan Doni. Pertemuan mereka tidak berlangsung mulus. Rina, yang tidak pernah menyukai orang kaya, mengira Andra hanyalah pria manja yang hidup dari kekayaan orang tuanya. Pertemuan pertama mereka diwarnai dengan kesalahpahaman dan argumen sengit. Rina menolak membantu Andra ketika mobilnya mogok di jalan, bahkan menuduhnya hanya mencari perhatian. Namun, Doni melihat potensi dalam diri Rina. Dia yakin bahwa Rina bisa menjadi solusi masalah Andra, meskipun Andra sendiri awalnya menolak mentah-mentah. Tetapi setelah beberapa pertemuan berikutnya, Doni berhasil meyakinkan Andra untuk mencoba berbicara dengan Rina dan menawarinya kesepakatan yang tak bisa dia tolak, menjadi calon istri palsunya. Bagi Rina, yang membutuhkan uang untuk biaya keluarganya, tawaran ini terlalu menggiurkan untuk ditolak, meskipun hatinya tetap menaruh curiga. Lamaran palsu pun diatur dengan detail. Pak Heri dan Ibu Lina, yang sudah lama mengidamkan menantu, menyambut Rina dengan tangan terbuka. Mereka tidak tahu bahwa semua ini hanyalah sandiwara. Rina memainkan perannya dengan baik di depan keluarga Andra, tetapi saat hanya berdua, hubungan mereka dipenuhi dengan sindiran dan perdebatan kecil. Namun, seiring waktu berjalan, kehadiran Rina di kehidupan Andra mulai mengubah segalanya. Dari kebencian awal, mereka perlahan-lahan menemukan kenyamanan satu sama lain. Rina dengan caranya yang sederhana, memperlihatkan sisi-sisi kehidupan yang belum pernah Andra sadari. Momen-momen kecil seperti tertawa bersama di meja makan, atau sekadar berjalan-jalan tanpa tujuan membuat Andra mulai meragukan batas-batas antara realitas dan kepura-puraan. Konflik mulai memanas ketika Dina kembali hadir dan mulai menyadari sesuatu yang tidak beres dengan hubungan Andra dan Rina. Dia berusaha mengungkap kebohongan mereka dengan segala cara, termasuk mendekati Pak Heri dan Ibu Lina.
Situasi semakin rumit ketika Andra mulai merasakan perasaannya terhadap Rina tumbuh lebih dalam dari sekadar sandiwara. Satu malam, setelah beradu argumen dengan Dina, Andra duduk bersama Rina di teras rumahnya. Hujan rintik-rintik menambah suasana melankolis di antara mereka. "Ini semua cuma pura-pura kan?" tanya Rina dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Andra terdiam sejenak, merenungkan semuanya. Dia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Rina nyata, dan kebohongan ini bisa saja menghancurkan segalanya. Puncak dari konflik terjadi saat rahasia mereka terbongkar. Dina berhasil memanipulasi situasi hingga Pak Heri mengetahui bahwa pernikahan ini hanyalah akal-akalan. Pak Heri murka, merasa martabat keluarganya terancam. Ibu Lina, yang selama ini mendukung penuh rencana pernikahan, merasa kecewa. Namun yang paling terluka adalah Rina. Dia merasa dikhianati, berpikir bahwa semuanya hanyalah bagian dari permainan yang semakin sulit untuk dia kendalikan. Rina memutuskan untuk pergi. Namun, Andra tidak bisa membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Dia mengejar Rina dan di depan seluruh keluarganya, dia mengakui segalanya. "Memang ini semua dimulai sebagai kebohongan, tapi yang aku rasakan sekarang adalah kenyataan. Aku mencintaimu, Rina." Dengan hati yang masih ragu, Rina menatap Andra, mencoba menemukan kejujuran di balik kata-katanya. Setelah berbagai ketegangan dan drama, Pak Heri yang awalnya keras akhirnya melunak, mengerti bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau diatur. Ibu Lina yang semula kecewa akhirnya tersenyum melihat kebahagiaan anaknya. Bahkan Dina, setelah semua upayanya gagal, memutuskan untuk menyerah dan pergi dari kehidupan Andra. Akhir cerita ditutup dengan Andra dan Rina, yang kini tak lagi berpura-pura, duduk di bawah langit senja yang indah. Cinta memang datang dari lamaran palsu, tetapi yang mereka miliki sekarang lebih nyata dari segalanya. Sebuah akhir bahagia, di mana cinta tumbuh dari yang tak terduga.